Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Defense. Kali ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan hasil dari program yang telah saya buat untuk kebutuhan kuis dalam mata kuliah pemrograman Visual 2. Baik, langsung kita running aja. Di sini kita pilih anggota. Untuk membuat data baru, bisa kita klik tombol create, langsung di enter, kasih nama Soeharto, nomor KTP random aja ya, kelamin tentunya laki-laki dong, alamat Bapak Soeharto nggak tahu, golongan darah kita isi aja dulu B, enter. Nomor telepon 0898 898 enter lagi, agama Islam, enter lagi, umur 67 mungkin, hobi main golf maybe, nama ibu Bapak Soeharto tidak tahu, perkawinan kawin. Setelah kita membuat data dan semuanya sudah terisi, langsung kita save pada tombol save. Oke, data sudah tersimpan, klik OK dan cek ya, data Bapak Soeharto sudah bertambah di sini sesuai dengan yang tadi. Jika nanti kebetulan atau kita ingin merubah, mengedit atau mengupdate sebuah data, kita tinggal klik edit. Kita ganti Bapak Soeharto jadi Bapak Soeharto no, enter, KTP, tap enter, alamat Soeharto tuh di Jalan Pegangsaan masalah. Timur kali ya. Kita dulu aja. Kalau kira-kira yang lain udah nama. Jika semua sudah terisi, kita klik update. Data sudah diperbarui. Oke. Ya, ada nama Bapak Soeharto jadi Bapak Soehartono sekarang. Kita bisa bikin data baru dan mengedit data yang sudah ada. Kalau kita ingin menghapus data, kita hapus data yang ini. Contoh, kita ambil contoh yang nama anggotanya Joko. Wah, wih. Kita delete. Kamu yakin ingin menghapus data ini? Yes. Kalau ingin benar-benar dihapus. Yes. Oke, data berhasil dihapus. Klik OK. Oke ya, datanya sudah hilang dari database. Jika kita ingin membuat data baru, tinggal klik create. Ya, kita klik di sini. Tapi kita belum pikiran, oh nggak jadi deh, kita cancel aja. Iya, kembali. Dan ini tombol close untuk mengeluarkan dari program, dari form anggota. Kita kalau sudah selesai, tinggal close aja. Kembali ke form home. Kalau kita sudah selesai, kita close aja programnya. Sebelum ke source code database-nya. Alhamdulillah sudah saya siapkan ya. Di sini ini database-nya, database mahasiswa, kolomnya dari tabel anggota. Kita buat green dulu. Make sure si masternya sudah terhubung dengan database mahasiswa. Kita coba cek select start
from table anggota. Nope. Yup, sama kayak tadi, sama kayak di data, kayak di program tadi ya. Ada Bapak Soekarno, ada Bapak Soehartono. Kita mulai dari source code connection. Memang kalau database yang dihubungkan dengan program Visual Basic ini harus ada ini ya, import system data dan import system data SQL client. Dimension connection as new SQL connection, langsung kita masuk. Ini source dari laptop dan ini nama database-nya. Public function open return. Kita lanjut ke home private sub. Saat nanti kita klik tadi, jika nanti tombol anggota di menu strip diklik, si form home akan menghilang dan form anggota akan muncul. Ini about. Jadi nanti kalau menu strip about diklik, akan message. Program ini dibuat untuk kepentingan developer, yaitu saya Kevin Defense dalam mengerjakan kuis mata kuliah pemrograman visual dan bla 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 bla. Lanjut ke source code. Program yang dihubungkan dengan SQL harus ada import system data, SQL client. Ini semuanya dimension check CMD harus ada dan harus kita buat sebelum memulai codingan program. Ini coding buat program di form load, jadi saat running dia akan langsung memanggil cek anggota, bersihkan anggota, get mahasiswa dan get auto. Private sub get mahasiswa untuk private sub get mahasiswa ini, sub mahasiswa ini gunanya itu untuk menampilkan data-data yang ada di database untuk ditampilkan di data grid view yang ada di program. Nah, ini coding untuk memanggil. Ini private sub bersihkan untuk membersihkan semua text box, combo box yang ada di program, yang ada di form, dan membuat semua text box dan combo box terkunci agar sang user bisa mengisi text box dari awal dengan cara berurutan. Kita lanjut. Ya, ini buat button shape. Kita buat terkunci ya, agar sebelum semuanya terisi belum bisa di save. Begitu juga dengan tombol delete. Oke. Selanjutnya private sub ID anggota. Nah, ID anggota ini running nanti saat dipanggil, dia juga akan langsung memanggil get auto. Saat program dimulai nanti ID anggota akan langsung terisi dengan format seperti ini, TI 00002019, dan selanjutnya akan terus bertambah karena dengan codingan ini setiap setelah terisi satu, dia akan bertambah satu lagi, bertambah satu, dan terus menjadi semakin bertambah. Lanjut ke sub check
anggota. Jadi cek anggota ini digunakan atau dibutuhkan untuk memanggil bukan, untuk mengecek data anggota yang ada di database agar connect sama dengan yang ada di form program. Jadi saat ini sangat perlu untuk nanti tadi ya, saat mengedit, menghapus, atau juga mengupdate supaya sasarannya tepat, karena ada di query-nya di sini ya, select start from table anggota where sesuai dengan ID anggota. Jadi supaya tidak berantakan atau salah sasaran update-nya. Lanjut. Nah, ini private sub text ID. Jadi saat dimulai langsung memanggil cek anggota. Jika data tabel masih kosong, tombol delete tidak bisa atau dikunci. Objek. Nah, ini juga sama untuk mengecek si data dari database atau dan ini juga berguna untuk mengedit data sesuai ya. Kita lanjut lagi. Oh iya, bentar. Jadi ini berguna untuk teks nama atau teks akan dibaca oleh si program dan dikoneksikan dengan SQL tentunya dengan database. Kalau field yang ada di text box nama ini akan menjadi field untuk nama anggota di SQL, nomor KTP juga nomor KTP di SQL, dan begitu seterusnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini button delete true, karena jika diklik nanti data agar supaya bisa di delete jika tidak diperlukan. Nah, ini jika sudah terisi, tombol delete akan terbuka. Dan jika dipastikan sudah dipastikan ID anggota sudah ada, fokus akan pindah ke text box untuk isi nama anggota, dan text box nama akan terbuka. Itu juga text box nomor KTP jika sudah diisi, combo jenis kelamin akan terbuka dan fokusnya juga akan ke combo box jenis kelamin. Setelah combo jenis kelamin diisi, langsung setelah di enter, text box alamat akan terbuka dan fokusnya ke text box alamat. Itu juga dengan golongan darah dan golongan dan nomor telepon, juga nomor telepon dan combo box agama. Itu juga dengan text box umur, text box hobi, sama seperti tadi ya. Jadi setelah satu data diisi dan tombol enter ditekan, dia akan pindah fokus ke text box yang di bawahnya untuk
bisa berurutan dan bisa terisi dengan baik. Iya, itu hiasannya ada suara. Begitu juga dengan setelah hobi, nama ibu sama juga setelah di enter textbook, nama ibu akan terbuka dan bisa difokuskan langsung. Tinggal langsung diketik, diisi dan di enter lagi, masuk lagi ke combo box status kawin dan langsung fokus ke tombol save jika langsung ingin di save. Coding tombol save. Jika tombol save teksnya bertuliskan save, maka string SQL, maksudnya ini database, nanti di query database akan langsung di input anggota pada tabel anggota, ID anggota, teks nama anggota, nomor KTP, ini kelamin, alamat, golongan darah, nomor telepon, agama, umur, hobi, nama ibu dan status kawin, dan akan muncul message box seperti tadi ya. Data sudah tersimpan. Jika ingin mengupdate STRSQL, update tabel anggota, set nama anggota seperti tadi, nama, nomor KTP, jenis kelamin, ini harus sama dengan yang ada di database yang merah-merah ini. Nah, ini yang hitam adalah nama text box, nama yang ada di program form, alamat kelamin, alamat, golongan darah, nomor telepon, agama, semuanya sama ya. Jadi yang merah harus sama dengan database, yang hitam harus sama dengan yang ada di program. Nama ibu, hobi, status perkawinan, yang dimana agar mengupdate-nya tidak salah ya. Jadi kalau tidak ada where ID anggota ini, where ID anggota sama dengan ini, nanti kita saat update semua data yang ada di database dan data yang muncul juga di program, di data grid yang muncul di program tadi akan terupdate karena tidak ada penghubung spesifik antara data dan perintah yang kita masukkan gitu. Nah, itu perlunya where ID anggota lebih spesifik, jadi kita perlu where ID anggota ini. Lanjut, kita lanjut. Jika sudah terupdate, akan muncul message box data sudah diperbarui. And if, maka setelah tombol save tekan semua atau udah diupdate semua, udah di save, program kita langsung perintahkan untuk memanggil eksekusi CRUD data dan memanggil data mahasiswa, bersihkan tadi, dan ID anggota tadi. Nah, ini di eksekusi CRUD. Jadi eksekusi CRUD ini berguna untuk mengkoneksikan perintah yang kita masukkan di program agar bisa juga berjalan perintahnya di database SQL tadi, sinkron semua dan sama. Jadi perintah yang dimasukkan di program selama itu tentang data harus sama dengan yang ada di SQL di database. Get auto, private sub get auto berguna untuk saat kita mengedit atau mengupdate atau cuma ingin melihat data ini query atau coding dalam database-nya. Jadi kita panggil dengan cara ini. Nanti si datanya akan muncul
di program, kita bisa edit, bisa dihapus atau bisa diupdate juga. Ini tadi ketinggalan text box nama. Setelah text box nama diisi sama seperti tadi, si kursor akan langsung fokus ke text box nomor KTP dan text box nomor KTP akan terbuka. Sebelumnya button create. Nah, untuk button create ini untuk membuat data baru. Jika button create teksnya itu si namanya itu create, bertuliskan create, maka text box ID anggota akan terbuka dan tombol delete juga akan terbuka. Button create akan langsung berganti menjadi cancel, jadi else text box ID anggota tertutup lagi, terkunci lagi ya. Button delete juga ikut terkunci lagi. Button create kembali lagi bertuliskan create dan kita langsung panggil, bersihkan dan panggil ID anggota. Jadi saat nanti kita mau create data tapi kita nggak jadi nih, kita tinggal tekan lagi tombol create-nya, tombol create yang sudah teksnya itu sudah berubah jadi cancel, kita tinggal klik cancel, si tombolnya namanya menjadi create lagi dan kita tidak jadi untuk membuat data baru. Kalau tidak jadi, kalau ingin jadi jadi lagi aja, kita tinggal klik create lagi. Lanjut kita button delete. Untuk button delete kita dimension dulu buat yes no string sama dengan message box. Message boxnya isinya bebas, kita tuliskan kamu yakin ingin menghapus data ini dengan VBS no, jadi nanti akan muncul text box, tuliskan ini dan ada pilihan yes or no. Nah, jika karena tadi sudah didimensikan, sudah dideklarasikan yes no ini. Jika yes underscore no sama dengan VBS, jika sang user memilih yes, maka string SQL akan langsung memerintahkan untuk menghapus data anggota yang dimana sama nih, kayak tadi where ID anggota, yang dimana ID anggotanya nomor sekian sekian sekian. Jadi supaya data yang terhapus lebih spesifik, lalu langsung memanggil eksekusi CRUD. Setelah berhasil data dihapus, akan muncul lagi text box data telah berhasil dihapus. Lalu kita panggil lagi, bersihkan data yang ada di form program, dan kita panggil lagi data mahasiswa agar tetap ada dan muncul di program. Button edit. Jika nanti kita klik button edit, button save juga akan terbuka, button delete juga. Button save pun akan berganti menjadi update, dan semua teks ini akan menjadi enable atau menjadi terbuka jika kita sudah mengisi dari atas satu persatu. Nanti semua text box akan terbuka dengan sendiri setelah ditekan enter. Nah, ini untuk mengatur, selain untuk mengatur di form, ini juga bisa membantu untuk mengatur letak susun si data di data grid view. Jadi saat kita klik data grid view, si button create akan langsung berubah menjadi cancel karena kita kan sedang mengecek data ya. Jadi siapa tahu mau diedit atau mau dihapus gitu. Jadi tombol editnya terbuka, tombol hapus juga terbuka.
lanjut lagi. Dan yang terakhir, perbaca button 1. Button 1 itu yang ini. Tombol close. Si button close ini berguna untuk menutup form jika kita sudah selesai dengan data atau sudah selesai dengan mengecek, mengupdate, atau melihat data yang ada di database di form atau di dalam program ini. Jadi saat diklik, form data anggota ini akan tertutup dan form home akan muncul about. Namanya ada di sini ya. Ini nama project 2019 01251004 Kevin Defense. Saya lupa menambahkan judul kuis di atasnya. Oke, database-nya kita coba ya, cek lagi. Ya, masih sama. Karena emang belum kita tambah ya kan. Coba kita tambah datanya. Apakah benar si database connect dengan program saya ini? Kita running lagi, klik mahasiswa, klik anggota, kita create data baru. Sudah ada ini ID anggota, sudah otomatis. Nama saya 20 bla 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 bla. Laki-laki, alamat Karawang. Oke, enter. Adalah nomor telepon 088888 bla bla bla. Agama Islam 20. Hobi musik. Nama ibu ada deh. Perkawinan belum. Kita save. Data sudah di save, sudah tersimpan. Oke, datanya bertambah ya. Kita close juga. Programnya berhenti. Kita cek di database apakah ada data yang baru tadi. Execute, iya ada ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mungkin banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.